Halo, shalom semua, kami dari kelompok 15. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak rekan-rekan untuk lebih lagi mengenal Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas penuh, dan Alkitab ini menyatakan diri Allah, menyatakan keberadaan, natur, atribut, karakter, kehendak, dan maksud-maksud Allah. Sehingga melalui Alkitab yang merupakan firman Allah ini, kita juga bisa lebih lagi mengenal pribadi Allah. Nah, rekan-rekan, Alkitab ini adalah firman Allah karena Alkitab ini merupakan wahyu yang diberikan secara supernatural oleh Allah sendiri melalui para penulis manusia loh. Selain itu, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dinyatakan bahwa Alkitab ini diilhamkan. Artinya, Alkitab diinspirasikan, dinafaskan, dan difirmankan oleh Allah. Alkitab diwahyukan dengan inspirasi melalui Roh Kudus, sehingga tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan pengalimatan di dalam segala sesuatu yang dibicarakannya. Sehingga Alkitab ini merupakan kebenaran. Jadi, semua kata di dalam Alkitab ini merupakan firman Tuhan, teman-teman. Sehingga kita harus mempercayai dan menaati Alkitab ya. Karena ketika kita mempercayai dan menaati Alkitab, berarti kita telah percaya dan taat kepada Allah. Karena Alkitab ini merupakan firman Allah. Mengenal Alkitab atau firman Allah, Alkitab tidak mungkin salah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah sehingga segala sesuatu yang dinyatakan oleh Alkitab adalah benar. Selanjutnya itu Alkitab itu jelas. Alkitab ditulis dengan cara sedemikian rupa sehingga orang awam pun mampu memahaminya. Alkitab itu cukup. Kita tidak memerlukan apapun di luar Alkitab untuk dapat mengetahui apa yang perlu kita ketahui, seperti tentang Allah, jalan keselamatannya, serta tugas dan tanggung jawab manusia kepada Allah. Otoritas Alkitab. Alkitab berotoritas sehingga Alkitab harus diyakini dan ditaati. Alkitab tidak bergantung pada kesaksian manusia atau gereja, melainkan sepenuhnya tergantung kepada Allah, sang kebenaran sejati, penulis Alkitab itu sendiri. Alkitab harus diterima sebab Alkitab adalah firman Allah. Dapat kita lihat dari beberapa ayat berikut. Alkitab memiliki otoritas tertinggi yang melebihi segala otoritas yang ada. Otoritas Alkitab berkenaan dengan otoritas Allah. Alkitab diwahyukan Allah karena Allah tidak pernah bersalah dan Ia setia. Alkitab menjadi otoritas satu-satunya bagi iman dan kehidupan Kristen. Alkitab yang adalah firman Allah dapat kita lihat dari beberapa ayat berikut seperti Yeremia 1 ayat 9, 2 Petrus 1 ayat 21, dan 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab tidak dapat berdusta atau berkata suatu hal yang salah. Firman Allah adalah standar kebenaran yang utama. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Alkitab adalah firman Allah atau kebenaran sejati. Oleh karena itu, fakta manapun yang dikatakan bertentangan dengan Alkitab, itu pasti merupakan fakta yang palsu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui Matius 24 ayat 35 dan 2 Samuel 7 ayat 28. Sikap yang benar dan memahami Alkitab ialah memiliki iman yang percaya penuh pada Allah, memohon tuntunan Roh Kudus, rendah hati, konsisten, mengabdikan hidup yang benar dan kudus, serta bertanggung jawab atas apa yang kita ketahui melalui Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas penuh dan sempurna, yang melaluinya kita dapat mengenal Allah. Karena Allah menyatakan dirinya, keberadaannya, naturnya, atributnya, karakternya, kehendaknya, dan maksud-maksudnya. Dari wahyu khusus Allah, yaitu kisah tentang Yesus Kristus yang menebus kita. Allah ialah Tuhan, Raja, dan sumber kebenarannya kekal. Pengungkapan dirinya melalui cara-cara yang dapat dipahami manusia atau disebut antropomorfisme. Melalui ayat Alkitab, kita dapat melihat bahwa pengenalan akan Allah diberikan oleh Kristus dan bukan dari hasil penyelidikan kita sendiri. Dan hasil pengenalan akan Allah ialah hidup yang kekal. Ciri pribadi yang mengenal Allah ialah memiliki energi yang besar untuk Allah, memiliki pemikiran-pemikiran besar tentang Allah, menunjukkan keberanian yang besar bagi Allah, dan memiliki kepuasan besar di dalam Allah. Pengungkapan diri Allah yang secara aktif mengenalkan dirinya seperti yang Ia kehendaki. Selanjutnya kita dapat melihat beberapa nama Allah sebagai berikut. Elohim Allah yang kuat dan ilahi, Adonai Allah yang maha tinggi dan yang dimuliakan, El Elyon Allah yang maha tinggi yang paling perkasa, El Roi Allah yang kuat yang melihat, El Shaddai Allah yang maha kuasa, El Olam Allah yang kekal. Allah dan kualitas atau atribut dari esensi Allah. Allah sebagai pencipta berbeda dengan manusia ciptaannya, karena Ia begitu melampaui ciptaannya, yang biasa kita sebut dengan transendensi Allah. Allah itu dekat, Allah itu hadir di tengah kita, dan Allah senantiasa berinteraksi dan berelasi dengan kita, yang dapat kita sebut dengan imanensi Allah. Kualitas atau atribut dari esensi Allah dapat kita lihat sebagai berikut. Atribut Allah yang pertama kita dapat melihat yaitu independence atau ketidakbergantungan Allah. Allah tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan apapun. Sebaliknya, semua yang ada bergantung kepada Dia serta memiliki sumber keberadaan dari Allah. Allah itu self-sufficient dan self-existent, sehingga Ia tidak dapat dibandingkan dengan apapun di alam semesta ini. Immutability atau ketidakperubahan Allah. Ketidakperubahan Allah adalah kesempurnaan Allah sehingga Ia tidak mungkin mengalami perubahan di dalam keberadaannya, di dalam segala kesempurnaannya, dan di dalam tujuan serta janji-janjinya. Segala sesuatu yang ada pada diri Allah tidak mungkin mengalami perubahan, karena semuanya itu ada secara sempurna dan merupakan hakikat jati diri Allah. Nah, atribut Allah yang lainnya adalah eternal atau ketidakterbatasan Allah, teman-teman. Jadi Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan oleh waktu, dan Ia tidak dibatasi oleh apapun juga. Kebajikan dan kebaikan Allah pun mutlak, sehingga Allah itu adalah Allah yang sempurna. Selain itu ada ketunggalan Allah atau unitas monalitas. Allah itu satu dan hanya ada satu Allah, hanya ada satu keberadaan ilahi Allah. Semua keberadaan lain hanya berasal dari Allah, melalui Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah.
Allah itu tidak hanya benar, adil, pengasih dan berhikmat loh teman-teman, tetapi Allah itu merupakan kebenaran, keadilan, hikmat, dan kasih itu sendiri. Karena semua itu menggambarkan kesempurnaan yang ada di dalam diri Allah. Atribut ini biasa dikenal sebagai kesederhanaan Allah, teman-teman. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati dan menyertai ya. Salam dari kami, Kelompok 15, stay safe and stay healthy.